Perkenalkan, nama saya Bella Jessica Uliani dengan NIM 220509077 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKB angkatan 2022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban hak asasi manusia. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, di mana suatu kepentingan itu dia dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Nah, jadi dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak itu adalah hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contohnya yaitu dalam jual beli, ketika kita membeli suatu barang, maka kita wajib membayar barang yang kita beli tersebut. Itu adalah contoh dari kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu hak asasi manusia dan implementasinya. Apa sih hak asasi manusia itu? Nah, jadi hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk merdeka atau kemerdekaan, hak untuk berkomunikasi, hak merasakan keamanan, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Nah, selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat. Kemudian, bagaimana nih implementasinya dalam kehidupan kita? Implementasi hak asasi manusia itu melibatkan berbagai tindakan, kebijakan, dan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa aspek implementasi hak asasi manusia. Yang pertama itu ada hukum dan hukum internasional. Negara-negara umumnya mengadopsi dan menerapkan hukum dan peraturan yang melindungi hak asasi manusia. Contohnya adalah konstitusi, perundang-undangan, dan perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Negara-negara juga dapat membuat mekanisme hukum dan sistem peradilan untuk menangani pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua itu ada lembaga perlindungan HAM. Jadi sebuah negara dapat membentuk lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Hak Asasi Manusia itu untuk memantau, menyelidiki, dan mengadvokasi hak asasi manusia di dalam negeri. Jadi lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan HAM oleh pemerintah dan mempromosikan kesadaran serta pendidikan tentang HAM kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah kesadaran dan pendidikan. Kesadaran tentang hak asasi manusia itu sangatlah penting dalam implementasinya. Kampanye, pendidikan, dan program pelatihan tentang HAM ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
hak-hak mereka dan pentingnya menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian yang keempat, itu ada perlindungan kelompok rentan. Jadi implementasi hak asasi manusia juga melibatkan perlindungan khusus untuk kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, seperti anak-anak, perempuan, minoritas, migran, dan penyandang disabilitas. Nah, jadi masyarakat dan negara itu perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak kelompok ini dan memperbaiki ketidaksetaraan dan diskriminasi yang ada. Yang kelima atau yang terakhir yaitu diplomasi dan kerjasama internasional. Nah, jadi negara itu dapat bekerja sama secara internasional dalam bidang HAM dengan bertukar informasi, pengalaman, dan sumber daya. Mereka juga dapat melakukan diplomasi untuk mempengaruhi negara-negara lain agar dapat memenuhi standar HAM yang nantinya akan diakui secara internasional. Itulah bagian dari hak asasi manusia dan implementasinya. 3 yaitu bagaimana bentuk usaha bela negara yang dapat kita lakukan. Nah, jadi konsep bela negara yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Maka negara berhak dan wajib ikut secara konstitusional. Ini bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Nah, jadi bela negara ini juga berkaitan dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi upaya bela negara itu selain sebagai kewajiban dasar manusia, ini juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakannya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa ini. Sebagaimana telah tertuang dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan masyarakat dalam upaya bela negara dapat ditempuh melalui pendidikan, kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, ini merupakan bentuk usaha bela negara yang dapat kita lakukan. Seperti apa sih ancaman yang telah atau yang pernah dialami Indonesia dalam mempertahankan keutuhan negaranya. Jadi Indonesia telah menghadapi beberapa ancaman dalam mempertahankan keutuhan negara sepanjang sejarahnya. Nah, berikut akan saya jelaskan beberapa contoh ancaman yang telah dialami oleh Indonesia. Yang pertama, yaitu pemberontakan dan separatisme. Nah, salah satu ancaman terbesar terhadap keutuhan Indonesia adalah pemberontakan dan gerakan separatisme
yang muncul di beberapa daerah. Yaitu contohnya adalah gerakan separatis di Aceh dan Papua yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya diplomasi, dialog, dan penyelesaian konflik untuk menyelesaikan dan mengatasi ancaman ini. Kemudian ada terorisme. Nah, di Indonesia juga telah menghadapi ancaman terorisme, terutama dari kelompok-kelompok seperti Jemaah Islamiyah, serangkaian serangan teroris yang terkenal seperti bom Bali pada tahun 2002 menunjukkan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam melawan terorisme dan mengambil langkah-langkah keras untuk melawan jaringan teror di dalam negeri. Kemudian yang ketiga itu ada konflik etnis dan agama. Di Indonesia ini memiliki keragaman etnis dan agama yang tinggi, dan hal ini juga bisa menjadi sumber ancaman bagi keutuhan negara, karena terkadang konflik etnis dan agama dapat muncul seperti kerusuhan antar kelompok agama di Maluku pada tahun 1999 sampai 2002. Jadi pemerintah Indonesia telah berupaya mempromosikan kerukunan antar agama dan antar suku melalui program-program dialog, toleransi, dan inklusi sosial. Kemudian yang keempat itu ada ada ancaman korupsi dan ketidakadilan sosial. Ancaman internal juga dapat mengancam keutuhan negara. Korupsi yang meluas, ketidakadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi dapat menciptakan ketidakpuasan di antara masyarakat dan memicu ketegangan sosial yang berpotensi merongrong kestabilan nasional. Jadi dengan begini, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memerangi korupsi dan meningkatkan pemerataan ekonomi guna mengurangi ancaman ini. Yang kelima atau yang terakhir itu ada perubahan iklim dan bencana alam. Perubahan iklim dan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi vulkanik seringkali menjadi ancaman bagi keutuhan negara. Di Indonesia adalah negara kepulauan yang cukup rentan terhadap bencana alam dan sering mengalami bencana yang merusak infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Jadi pemerintah Indonesia telah meningkatkan upaya dalam mitigasi bencana, perencanaan tata ruang yang berlanjutan, dan adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak ancaman ini.